Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kedua tentang penilaian kinerja dan prestasi dengan anggota kami Muhammad Abdullah Pasya, Yuda Alamsyah, Wanda Malianisa, Selinda Ariantiwi, Nurjinan Bintang Prisilia, dan Dimas Wahyu Fariski. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja adalah mekanisme formal dalam meninjau kinerja tenaga kependidikan secara individual. Nah, penilaian kinerja ini sering disamakan dengan manajemen kinerja, padahal tidak. Jika manajemen kinerja dapat terlihat pada individu, tim, dan organisasi, di sini penilaian kinerja hanya fokus pada individualnya saja. Selanjutnya adalah efektivitas penilaian kinerja. Nah, jadi diyakini penilaian kinerja ini dapat meningkatkan kinerja manajerial dan organisasi serta positif berkontribusi terhadap motivasi tenaga kependidikan. Manfaat positif dari penilaian kinerja yang pertama, sebagai perencanaan kinerja dan penetapan tujuan. Yang kedua, memberikan umpan balik dan pembinaan. Yang ketiga, pengembangan tenaga kependidikan. Yang keempat, menghubungkan kinerja tenaga kependidikan untuk keputusan, kompensasi, dan promosi. Selanjutnya adalah teknik penilaian kinerja. Dapat dilihat di tabel, ada kolom metode, karakteristik, kelebihan, juga kelemahan. Di sini ada 5 metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode rating. Karakteristiknya, penilaian menetapkan pada skala untuk tingkatan karakteristik yang relevan, seperti pekerjaan, perilaku, atau kepribadian yang dimiliki oleh yang menilai. Kelebihannya, kemudahan dalam perbandingan, dapat berkisar kompleksitasnya dari yang sangat sederhana untuk sangat terlibat, menggunakan deskripsi, perilaku, atau kinerja. Kelemahannya bersifat subjektif karena karakteristik dari kepribadian atau perilaku itu sulit diukur, juga mengabaikan variabel yang berdampak terhadap prestasi kerja dan lebih cenderung terpusat. Yang kedua adalah metode ranking. Karakteristiknya, penilai memberikan peringkat dari yang terbaik sampai yang paling buruk berdasarkan kriteria tertentu atau kinerja secara keseluruhan. Kelebihannya di sini mudah digunakan, juga mempermudah untuk membandingkan. Kelemahannya, terbatasnya dasar pengambilan keputusan. Derajat perbedaan tidak ditentukan, subjektif, dan cenderung terpusat. Metode yang ketiga adalah kinerja atau yang berorientasi pada objektif sistem. Karakteristiknya di sini, penilaian melakukan evaluasi sejauh mana target pekerjaan atau standar tertentu telah dicapai. Kelebihannya berkaitan dengan pekerjaan, objektif, juga partisipatif. Kelemahannya lebih terfokus pada kualitatif. Metode yang keempat yakni peristiwa kritis. Nah, jadi penilai mengamati insiden yang baik dan kinerja yang buruk. Ini digunakan sebagai dasar untuk menilai atau membahas prestasi. Kelebihannya adalah berhubungan dengan pekerjaan, lebih objektif, berguna ketika pekerjaan sulit untuk menghitung hal yang terukur. Kelemahannya, kebutuhan yang baik, keterampilan observasi, dan juga memakan waktu. Metode yang kelima yakni penilaian diri. Jadi, orang yang dinilai ini mengevaluasi dirinya sendiri menggunakan format atau struktur tertentu. Kelebihannya adalah partisipatif, memfasilitasi diskusi, juga meningkatkan analisa pada diri sendiri. Kelemahannya cenderung bahaya yang ringan, seperti berpotensi menimbulkan konflik antara penilai dengan yang menilai dirinya sendiri. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja. Jadi ada 3 tujuan penilaian kinerja yang memengaruhi penilaian, yaitu yang pertama, penilaian yang langsung memengaruhi penilaian. Yang kedua, tujuan penilaian yang tidak langsung memengaruhi penilaian. Jadi melalui kognitif dasar termasuk observasi, encoding, dan pemanggilan. Dan yang terakhir, tujuan penilaian yang dapat memengaruhi di mana penilai memasukkan informasi perilaku yang dinilai ketika membuat judgement tentang kinerjanya. Tujuan dari penilaian diri atau penilaian kinerja individu antara lain yang pertama, menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengikhtisarkan. Ini meliputi berbagai tindakan yang telah diambil pegawai yang berkaitan dengan aneka fungsi yang bertalian dengan perannya. Yang kedua, keberhasilan dan kegagalan pegawai sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan yang pegawai perlihatkan dan kemampuan-kemampuan yang
dirasa kurang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan berbagai dimensi manajerial serta perilaku yang telah diperlihatkan oleh pegawai ini selama 1 tahun. Yang kedua adalah mengenali akan kebutuhan perkembangannya sendiri dengan membuat rencana bagi perkembangannya di dalam organisasi dengan mengidentifikasi dukungan yang diperlukan dari pimpinan dan orang-orang lainnya di dalam organisasi. Yang ketiga adalah menyampaikan kepada pimpinan yang berkepentingan apa yang sudah dicapai dan refleksinya. Di sini agar ia mampu meninjau prestasinya sendiri dalam perspektif yang benar dan dalam penilaian yang lebih objektif. Yang keempat adalah memprakarsai suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan yang meliputi seluruh organisasi untuk memperkuat perkembangan atas inisiatif sendiri guna mencapai keefektifan manajerial. Selanjutnya adalah perbandingan tujuan utama dari penilaian kinerja. Nah, dalam buku Sinambela tahun 2012, ilmuwannya menyatakan bahwa terdapat 2 tujuan dari penilaian kinerja yang dinyatakan secara luas. Yang pertama adalah untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluatif atau memberi pertimbangan mengenai kinerja pegawai, dan yang kedua untuk mengembangkan berbagai karya lewat program. Nah, perbandingan kedua tujuan tersebut dinyatakan secara luas dalam tabel yang bisa kita lihat. Ada 3 kolom, aspek perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan. Nah, yang pertama, aspek perbandingannya adalah orientasi waktu. Pertimbangannya hasil karya yang lalu dan pengembangannya persiapan bagi hasil karya yang akan datang. Yang kedua, aspek perbandingannya adalah sasaran. Pertimbangannya meningkatkan hasil karya dengan mengubah perilaku lewat sistem imbalan. Pengembangannya meningkatkan hasil karya lewat belajar sendiri. Aspek perbandingan yang ketiga adalah metode. Pertimbangannya menggunakan skala penilaian atau rating scales, perbandingan, dan distribusi. Pengembangannya bimbingan, saling mempercayai, penetapan tujuan, dan perencanaan akhir. Aspek perbandingan yang keempat yakni peranan supervisor atau penilai. Pertimbangannya di sini seorang hakim yang menilai. Pengembangannya orang yang membimbing dan mendorong secara suportif, mendengarkan, membantu, dan menunjukkan jalan. Aspek perbandingan yang kelima, peranan bawahan atau orang yang dinilai. Pertimbangannya pendengar, bereaksi, dan berusaha mempertahankan hasil karya yang lalu. Pengembangannya secara aktif terlihat dalam merencanakan hasil karya yang akan datang. Nah, dalam tabel tersebut diperbandingkan 5 aspek, yaitu orientasi waktu, sasaran, dan peranan dari orang yang dinilai dan yang menilai. Penilaian kinerja yang dirancang untuk dilaksanakan dengan baik dapat mempunyai pengaruh motivasional terhadap mereka yang dinilai. Program tersebut dapat merangsang peningkatan kinerja, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menaikkan keterikatan kepada organisasi. Selanjutnya yaitu persyaratan penilaian kinerja. Persyaratan ini terdapat 3, yaitu adanya input, proses, lalu output atau luaran. Nah, yang pertama ini yaitu input. Nah, dari input ini harus dicermati agar tidak terjadinya suatu pembiasan dan dapat mencapai sebuah tujuan dengan apa yang didapatkan oleh organisasi tersebut. Dengan perlunya ditetapkan dan disepakati oleh organisasi tersebut, pasti adanya suatu faktor yang akan dinilai sebelumnya agar terdapat suatu kesamaan persepsi. Maka perlu adanya sebuah ruang lingkup pengukuran seperti yang pertama ini, yaitu siapa yang dinilai dan penilai. Nah, dari sini muncul dua pertanyaan. Yang pertama yaitu siapa sih yang harus dinilai? Tentu saja jawabannya adalah seluruh pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ini, siapa yang harus menilai? Nah, siapa yang harus menilai ini perlu diperhatikan, sebab jika salah menentukan siapa yang menilainya, tentu saja terjadi sebuah pembiasan penilaian, bisa saja terjadi lebih tinggi. Dalam hal ini kan penilaian yang paling tepat adalah atasannya langsung, ataupun dapat juga ditunjukkan pada bagian SDM yang memiliki keahlian tersebut. Kemudian yang B yaitu apa yang dinilai, yaitu objek atau materi yang akan dinilai dengan jelas sehingga instrumen penilaian dapat ditentukan dengan tepat. Misalnya yang harus dinilai adalah hasil kerja, kemampuan kepemimpinan kerja, dan hal lainnya yang relevan. Lalu yang C,
mengapa perlu dinilai? Nah, di sini tujuannya yaitu untuk melihat sebuah potensi pegawai dari mempersiapkan pelatihan, terus memetakan rencana pengembangan karir pegawai. Nah, dari melandasi rencana ini, dari melandasi tersebut pastinya akan adanya sebuah rencana promosi yang akan dilakukan dari menjadi landasan yang mendapatkan sebuah pemberian insentif ataupun bonus. Lalu yang D, kapan penilaian dilakukan? Nah, waktu penilaian dapat ditentukan secara formal ataupun informal. Dengan penilaian secara formal itu, untuk yang formal itu biasanya dilakukan secara periodik seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Sementara untuk informal yaitu pada prinsipnya dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Lalu yang E di sini di mana penilaian itu dilakukan? Nah, secara umum kan penilaian tentu saja dilakukan di tempat kerja. Kemudian meskipun demikian juga penilaian kinerja itu dapat juga dilakukan di luar tempat kerja, tergantung dari kesepakatan bersama antara penilai dan yang dinilai itu. Kemudian yang F, bagaimana penilaian ini dilakukan? Nah, bagaimana penilaian ini dilakukan? Untuk menjawab hal ini sebelumnya ditentukan terlebih dahulu apakah penilaian yang tepat itu menggunakan metode yang konvensional ataupun tradisional. Misalnya saja kita menggunakan rating scale atau perbandingan para pekerja, ataupun yang modern dengan menggunakan metode MBS gitu. Lalu proses. Nah, dari proses ini untuk memastikan bahwa semua aspek dan sistem penilaian yang akan dilaksanakan dapat dihubungkan secara menyeluruh gitu, dari pokok-pokok yang berhubungan dengan praktek sehingga dapat berjalan dengan baik. Lalu di sini dalam proses itu yang pertama ada penjelasan singkat. Nah, penjelasan singkat ini di mana penilaian dan yang dinilai itu perlu diberi penjelasan dengan rinci dan pastinya mudah dipahami tentang sistem penilaian yang akan dilaksanakan. Penjelasan ini harus langsung bersumber pada buku panduan yang menjelaskan secara komprehensif mengenai penilaian, di mana setiap pegawai harus mengetahui siapa yang didekati untuk menjawab berbagai pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan. Nah, dari pelatihan ini akan memberikan sebuah dampak yang baik untuk keberhasilan wawancara yang dilaksanakan. Dalam pembentukan kelompok juga biasanya sudah jelas bahwa penggolongan itu dari kisaran area di mana pelatihan dibutuhkan penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkenalkan suatu sistem penilaian yang baru. Kemudian pelatihan para penilaian juga akan terfokus pada penilaian kebijakan organisasi, sistem dan dokumentasi, dan juga keterampilan penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu output luaran. Di sini yaitu penilaian kinerja yang dilakukan pada akhirnya menunjukkan hasil penilaian. Nah, dalam hal ini biasanya menunjukkan hasil penilaian itu seperti manfaat, dampak, resiko dari rekomendasi penilaian yang dilakukan. Selain itu juga perlu diketahui bahwasanya apakah penilaian yang dilakukan itu dapat berhasil meningkatkan kualitas kerja, dari motivasi kerja, kemudian semangat kerja ataupun kepuasan kerja. Nah, dari situ yang akan merefleksikan pada peningkatan kinerja pegawai. Lalu patokan kinerja. Nah, terdapat 4 persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah variabel itu dapat diberi sifat sebagai patokan kinerja. Nah, di sini menurut Gibson dan Ivan Savage Donnelly dalam Sinambela 2012, yaitu yang pertama, suatu patokan itu harus relevan bagi individu dan organisasi. Nah, individu ataupun kelompok tertentu itu harus mengadakan pertimbangan mengenai apa yang terkandung dalam arti relevan.
setelah patokan yang relevan itu dipilih, maka harus ada usaha untuk mengembangkan ukuran yang sehat dan yang valid mengenai variabel itu. Kemudian yang kedua ini, yaitu suatu patokan itu harus mantap atau dapat dipercaya. Nah, di sini menyangkut persetujuan antar evaluasi pada waktu yang berbeda. Jika dari hasil dua evaluasi yang berbeda menunjukkan sedikit persetujuan, maka ada ketidakpastian tertentu mengenai apakah patokan itu mantap atau tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu suatu patokan kinerja mungkin relevan dan dapat dipercaya, tapi tidak berguna dalam mengevaluasi pegawai. Nah, yang dimaksud di sini, jika semua pegawai itu berkinerja baik, itu tidak perlu diadakan pembedaan. Namun, jika ada pegawai dengan kinerja yang baik, kemudian rata-rata dan jelek, maka patokan evaluasi itu harus dapat membedakan. Kemudian yang keempat, yaitu suatu patokan harus praktis, mempunyai arti bagi orang yang menilai dan yang dinilai. Jadi jika patokan tidak mempunyai fungsi yang berguna ataupun yang praktis, maka patokan itu menjadi sesuatu yang dievaluasi, tetapi tidak mempunyai arti sama sekali. Metode penilaian kinerja. Nah, di sini secara umum penilaian kinerja itu dapat klasifikasi menjadi dua tipe umum. Yang pertama yaitu tipe objektif dan kedua tipe subjektif menurut John Supriyanto tahun 2021. Nah, dari tipe objektif ini lebih berfokus pada pengevaluasian kinerja terhadap standar-standar spesifik atau tipe, dan sedangkan tipe subjektif ini lebih berfokus pada pengevaluasian seberapa baik seorang pegawai bekerja secara keseluruhan. Nah, ini menurut Gibson, Ivan Savage dan Donnelly dalam buku Sinembala tahun 2012. Nah, dalam penilaian ini dapat diketahui bahwasanya penilaian kinerja tipe objektif itu pada umumnya digunakan dengan mengukur variabel-variabel yang secara operasional dapat menghasilkan data kuantitatif, misalnya data bulanan produksi, kemudian penjualan salesman, dan seterusnya. Itu dapat digunakan dalam divisi SDM seperti data ketidakhadiran pegawai dalam bulanan tertentu, data realisasi jam kerja, jam lembur, dan lain-lain. Kemudian untuk yang tipe subjektif ini lebih difokuskan pada pertimbangan kemanusiaan yang memiliki berbagai kecenderungan, misalnya adanya kelonggaran, kecenderungan terpusat karena halo efek. Oleh karena itu tipe subjektif ini lebih tepat dan bermanfaat jika penilaiannya didasarkan atas analisis yang teliti. Lalu pemilihan metode penilaian kinerja terdapat 3. Yang pertama yaitu penentuan metode yang tepat, di mana di sini dapat memilih salah satu di antara metode yang disajikan dari kombinasi yang beberapa metode tersebut. Nah, dalam hal ini tidak ada metode penilaian kinerja yang terbaik, tergantung pada lingkungannya, di mana menjadikan metode-metode tertentu itu adalah lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya. Misalnya jika diketahui kinerja sasaran, maka MBS merupakan sasaran yang tepat untuk digunakan. Jika para pegawai ingin dibandingkan untuk menentukan kenaikan kompensasi, promosi, pelatihan, dan seterusnya, maka beberapa metode bersama haruslah ditetapkan guna membuat perbandingan-perbandingan di antara para pegawai. Lalu yang kedua ini yaitu analisis penilaian pekerja dan kinerja. Dalam analisis ini, pekerja akan diarahkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang khususnya menyangkut pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini berkecimpung dalam merinci ciri-ciri yang unik atau struktur ciri yang membedakan satu pekerjaan dengan yang lain gitu. Dengan analisis yang teliti mengenai ciri-ciri pekerjaan, dapat dikembangkan sebuah pernyataan yang menerangkan daftar pekerjaan yang dilaksanakan pegawai
tersebut. Atau dinamakan dengan uraian pekerjaan atau job description. Nah, dari evaluasi hasil karya yang membedakan kinerja dan potensi di antara para pegawai berdasarkan bermacam-macam patokan yang menyajikan hubungan antara analisis pekerjaan dan evaluasi hasil karya. Nah, melalui analisis pekerjaan tersebut, seorang manajer diberi petunjuk mengenai patokan manakah yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil karya yang baik dan dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan organisasional. Di sini kecakapan dalam kepemimpinan partisipatif kemudian dibutuhkan dalam banyaknya aspek sistem penilaian jika organisasi menghendaki sistem yang kolaboratif, memecahkan masalah dan berorientasi ke depan. Nah, keahlian kepemimpinan ini partisipatif juga dibutuhkan untuk bekerja sama dengan individu ataupun kelompok dalam menyusun sasaran-sasaran di mana perjanjian real ini dicapai. Nah, jika organisasi menginginkan kepuasan pelanggan atas sistem penilaian bergerak ke tujuan-tujuan yang sukar dipahami seperti kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan menuju pengembangan untuk berhubungan dengan anggota organisasi. Nah, pelatihan ini dalam penilaian kinerja juga penting bagi keberhasilan setiap sistem penilaian kinerja. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan penilaian menurut rendahan Scholar and Susan Jackson pada tahun 1999 menjelaskan bahwa kesalahan penilaian timbul karena penilaian menerapkan standar pribadi kepada sistem evaluasi hasil karya khusus yang digunakan. Misalnya, rata-rata menonjol atau rata-rata mungkin mempunyai arti yang berbeda-beda bagi penilai yang berlainan. Jika kriteria ditentukan dengan jelas dan tidak ada rancangan yang dikaitkan dengan keakuratan rating, maka berbagai kesalahan dapat terjadi selama proses berlangsung. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja yang paling banyak terlihat antara lain ada halo dan horn, ada kelunakan, ada kekakuan, dan lain-lain. Yang pertama, ada bias penilaian. Kesalahan paling lazim yang ada dalam setiap metode penilaian adalah kesadaran atau ketidaksadaran bias kepengawasan. Bias-bias tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan dapat bermuara dari karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, ras, atau karakteristik yang berkaitan dengan organisasi, seperti senioritas, keanggotaan pada sebuah tim atletik organisasi, atau hubungan dekat dengan kalangan puncak. Terlepas dari dasar atau penyebabnya, bias pribadi adalah sumber kesalahan dalam penilaian kinerja dan merintangi kapasitas sistem penilaian untuk melayani tujuan-tujuan organisasi di mana sistem tersebut sebenarnya dirancang. Yang kedua, ada efek halo atau bisa disebut dengan halo efek. Pada saat seorang penilai membiarkan suatu aspek tertentu dari kinerja pegawai memengaruhi aspek lainnya yang sedang dievaluasi, maka terjadi efek halo di mana opini pribadi penilaian mempengaruhi pengukuran kinerja pegawai. Beberapa individu mempunyai kecenderungan memberikan penilaian kerja dengan menilai sama semua dimensi atau karakteristik yang tengah dinilai. Oleh karena itu, orang yang dinilai tinggi pada kuantitas pekerjaan akan dinilai tinggi pada kualitas, tinggi pada inisiatif, tinggi pada kerjasama, dan seterusnya. Hal ini tidak akan menjadi masalah sebatas orang yang dinilai memang benar-benar bernilai tinggi pada semua dimensi kerja yang sedang dinilai. Sekalipun demikian, kerap muncul kejadian bahwa seorang pegawai mungkin tinggi pada beberapa dimensi, menengah pada dimensi yang lain, dan rendah pada dimensi yang lainnya lagi. Pemimpin yang menilai stafnya seperti ini dikatakan memperlihatkan efek halo. Selanjutnya, yang ketiga ada halo dan horn. Kesalahan halo dan horn terjadi dengan kecenderungan memikirkan seseorang secara umum kurang lebih baik atau buruk yang tercermin dalam penilaian kinerja
tertentu sebagai baik atau buruk. Misalnya, kinerja dalam satu dimensi mungkin begitu bagus atau begitu penting sehingga terabaikan kinerja tugas-tugas lain. Atau suatu karakteristik pribadi seperti jenis kelamin, suku, umur, mungkin berhubungan dengan stereotip bagaimana orang tersebut berkinerja. Dalam salah satu kasus, penilaian tidak membuat penilaian yang berarti ketika mengevaluasi dimensi-dimensi kinerja tertentu. Apabila kinerja negatif, suatu dimensi mengalahkan kinerja positif. Ini disebut sebagai kesalahan Horn. Apabila kesalahannya terletak pada pemberian rating yang menguntungkan semua dimensi, hal ini disebut kesalahan halo. Yang keempat ada kelunakan. Kesalahan rating lainnya yang umum sering kali disengaja dilakukan disebut kelunakan. Kelunakan terjadi untuk menghindari konflik. Seorang manajer menilai rating semua pegawai dalam suatu kelompok kerja tertentu lebih tinggi daripada yang semestinya. Ini dimungkinkan apabila rating tinggi tidak dibolehkan oleh organisasi. Jika penghargaan bukan merupakan bagian dari penilaian yang sudah ditentukan dan dibatasi, dan apabila rating per dimensi tidak diperlukan, para pegawai tidak akan mengeluhkan penilaian kerja jika mereka semua mendapatkan penilaian yang tinggi. Meskipun demikian, para pegawai terbaik di departemen akan mengeluhkan penilaian seperti itu. Bias kemurahan hati seperti ini tidak dikehendaki karena hasilnya para pegawai akan terlihat lebih kompeten dari kenyataan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ketidakakuratan penilaian ini mengarah kepada perputaran para pegawai terbaik yang pindah ke organisasi lain yang sanggup menilai kinerja mereka secara akurat dan memberikan mereka pengakuan yang mendasar. Keketatan. Yang kelima adalah keketatan. Kadang-kadang penilaian secara konsisten memberikan nilai-nilai yang rendah meskipun beberapa pegawai mungkin telah mencapai tingkat kinerja rata-rata atau di atas rata-rata. Masalah keketatan ini adalah kebalikan dari masalah kemurahan hati. Penilaian ini sering merasa bersalah dalam penilaian secara ketat karena mereka merasa bahwa tidak satupun pegawai hidup di atas standar puncak mereka. Harapan kinerja yang tidak baik yang mustahil dipercayai oleh pegawai dapat mendemonstrasikan kegagalan memberikan pengakuan pada saat kinerja bagus merupakan faktor utama yang dengan cepat menghasilkan kerenggangan serius pada hubungan penilaian dengan staf. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Ada beberapa manfaat, diantaranya pengembangan pegawai. Penilaian kinerja membantu atasan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui pelatihan. Perannya sebagai atasan yang dapat memberikan rekomendasi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, kepuasan pegawai. Kepuasan atau ketidakpuasan kerja sangat dipengaruhi oleh kompensasi yang mereka terima. Jika kompensasi diberikan sesuai dengan harapan dan adil, maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan tersebut tercapai. Hal ini terjadi mengingat kepuasan kerja adalah salah satu variabel penting yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, keputusan kompensasi. Kinerja organisasi, kinerja bagian, dan kinerja individu yang semakin optimal membuat kompensasi semakin besar, bahwa kinerja organisasi bersumber dari kinerja bagian, sedangkan kinerja bagian bersumber dari kinerja individu. Sekalipun bagian memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi jika kinerja organisasi secara keseluruhan menurun, maka tentunya seluruh pegawai termasuk kinerja bagian yang sangat baik akan menerima konsekuensi kerugian yang ditanggung oleh organisasi. Komunikasi dan kinerja. Manajemen kinerja dapat berfungsi efektif jika komunikasi yang berlangsung terus-menerus, bahwa pada dasarnya sebagus apapun rencana kinerja yang dibuat dan meskipun evaluasi dilakukan dengan baik dan benar tanpa dilakukan komunikasi yang berkesinambungan, rasanya tidak akan membawa hasil yang optimal. Selanjutnya, membangun motivasi pegawai. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi.
Sikap mental pegawai yang pro dan positif terhadap situasi kerja memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selanjutnya, penilaian prestasi. Penilaian prestasi kerja sendiri adalah proses di mana suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memberikan keputusan personalia. Penilaian prestasi kerja sangat diperlukan baik oleh perusahaan maupun karyawan yang bersangkutan, karena penilaian prestasi kerja tersebut memiliki berbagai kegunaan. Di antaranya kegunaannya yaitu yang pertama, memberikan prestasi kerja, yaitu memberikan umpan balik yang memungkinkan bagi karyawan, manajer, dan departemen personalia dalam melaksanakan kerja guna membetulkan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan untuk memperoleh prestasi yang tinggi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi, yaitu penilaian prestasi kerja dapat memberikan informasi terhadap perbaikan kerja dan produktivitas karyawan guna membantu para pengambil keputusan dan menentukan kenaikan upah, memberikan bonus, dan bentuk kompensasi yang lain. Yang ketiga, keputusan-keputusan penempatan, yaitu evaluasi prestasi kerja dapat membantu pengambilan keputusan untuk kepentingan promosi, transfer, dan demosi karyawan yang pada umumnya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan, yaitu prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan lainnya. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka akan menghasilkan suatu informasi tentang potensi dan keahlian karyawan, sehingga mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Baik, selanjutnya adalah elemen pokok penilaian prestasi kerja. Jika kita lihat pada gambar, yang pertama terdapat prestasi kerja karyawan. Kemudian dilakukan penilaian kinerja. Sebelum melakukan penilaian kinerja, terlebih dahulu kita menentukan kriteria-kriteria yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kerja. Baru setelah itu kita dapat menentukan ukuran-ukuran prestasi kerja yang kemudian dapat dilakukan penilaian kerja karyawan. Dari penilaian tersebut dapat menghasilkan umpan balik bagi karyawan. Umpan balik tersebut kemudian menghasilkan catatan-catatan tentang karyawan yang kemudian menghasilkan keputusan-keputusan personalia. Keputusan tersebut dapat berupa pengembangan, pemindahan, dan lain sebagainya. Yang kemudian keputusan tersebut diharapkan dapat kembali meningkatkan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya adalah faktor penentu prestasi kerja menurut Mangkunegara. Mangkunegara sendiri menyampaikan bahwa faktor penentu prestasi individu dalam organisasi terdiri dari faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasi. Yang pertama, faktor individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas tinggi terhadap fungsi psikis atau rohani dan fungsi fisiknya atau jasmani. Dengan adanya integritas yang tinggi antara kedua fungsi tersebut, maka ini merupakan modal utama bagi individu untuk mengelola dan meningkatkan potensi mereka. Yang kedua adalah faktor lingkungan organisasi. Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan kerja organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, pola komunikasi yang efektif, serta fasilitas yang cukup memadai. 3 pendekatan dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu penilaian prestasi dan undang-undang. Titel 7 Undang-Undang Hak Sipil mengatur tentang sistem-sistem pengukuran prestasi. Sama caranya dengan perlakuan untuk alat-alat seleksi yang dipergunakan selama proses pengangkatan. Yang kedua adalah penilaian sistematik oleh atasan. Penilaian bawahan oleh atasan dianggap oleh banyak orang sebagai bagian pokok dari pekerjaan eksekutif. Nilai pertama dan mendasar dari penilaian prestasi yang sistematik adalah bahwa penilaian tersebut menghasilkan informasi yang membantu dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan terkait masalah seperti promosi, kenaikan gaji, pemberhentian, dan pemindahan. Nilai kedua dari penilaian sistematik atas prestasi karyawan adalah bahwa penilaian itu
merangsang dan membimbing pengembangan karyawan. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian prestasi yang tradisional. Sistem penilaian tradisional ini antara lain yang pertama, penetapan peringkat atau ranking. Sistem ini merupakan sistem formal yang paling tua dan paling sederhana. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan cara membandingkan seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk menempatkan mereka dalam urutan peringkat dengan nilai yang sederhana. Yang kedua adalah pembandingan antar perorangan. Sistem penilaian prestasi ini dilakukan dengan cara menetapkan orang-orang tertentu yang dijadikan sebagai patokan perbandingan. Yang ketiga adalah penggolongan mutu atau grading. Dalam sistem ini, kategori-kategori nilai tertentu ditetapkan terlebih dahulu dan kemudian dirumuskan dengan cermat. Pembagian mutu ini biasanya digolongkan menjadi 3, yaitu luar biasa, memuaskan, dan tidak memuaskan. Yang keempat adalah skala grafik. Dalam penilaian dengan skala grafik, dalam tabel penilaian, terdapat beberapa objek penilaian yang digambarkan dalam satu garis atau skala. Yang kelima, daftar pertanyaan atau checklist. Sistem daftar pertanyaan digunakan untuk membantu meringankan beban para penilai. Penilai tidak perlu melakukan evaluasi prestasi karyawan. Dia hanya perlu melaporkan, sedangkan proses evaluasi dilakukan oleh bagian Departemen Personalia. Yang keenam adalah uraian dengan pilihan paksa. Salah satu sasaran dasar dalam pendekatan penilaian paksa adalah untuk mengurangi berat sebelahnya antara penilai dengan yang dinilai. Dan yang terakhir adalah ceritera atau esai. Bentuk uraian ceritera dilakukan dengan maksud untuk menangkal kerumitan skala dan bentuk penilaian. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai siapa yang menilai. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu yang menilai adalah atasan langsung dari para bawahan. Mengapa demikian? Karena atasan langsung ini lebih sering bertemu dengan para bawahan, sehingga mereka lebih mengetahui bagaimana hasil kerja dari para bawahan tersebut. Lalu ada cara yang kedua nih. Cara yang kedua itu dengan cara mereview hasil penilaian dari atasan langsung. Yang mereview ini siapa? Yang mereview itu adalah bagian personalia atau bisa juga atasan yang jabatannya itu lebih tinggi daripada atasan di perusahaan kita. Lalu ada cara yang ketiga nih dengan cara pendekatan behavior. Maksudnya itu seperti apa? Jadi para bawahan ini tuh diajak untuk dapat menilai diri mereka sendiri, sehingga para bawahan ini mengetahui apakah prestasi mereka ini mengalami peningkatan atau justru penurunan. Berikutnya yakni mengenai kapan waktu yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penilaian. Nah, penilaian ini biasanya dilakukan secara periodik, namun tidak jarang perusahaan yang telah menetapkan jadwal penilaian itu bisa saja tidak terlaksana. Nah, berikut ini akan saya sebutkan jadwal-jadwal yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penilaian. Yang pertama itu setengah atau setahun sekali. Yang kedua itu dengan cara tahunan, yaitu pada tanggal penempatan karyawan. Yang ketiga itu sesudah 6 bulan pertama dari penempatan. Yang keempat pada waktu atau 3 bulan setelah adanya promosi. Yang kelima, jika pekerjaan yang dipegang itu telah mengalami peningkatan. Contohnya itu jajaran staf yang jumlahnya itu bertambah secara drastis. Yang keenam itu atas permintaan khusus. Contohnya itu seperti jika gaji karyawan masih di bawah rata-rata. Yang ketujuh yaitu pada saat pemberhentian karyawan. Nah, perlu diperhatikan bahwa penilaian ini tidak harus dilakukan dalam waktu sehari. Karena jika ternyata karyawannya itu berjumlah banyak seperti 30 atau 40, maka penilaian dalam satu hari itu akan memberatkan penilai. Bahkan penilai tidak dapat melakukan penilaian dengan cara maksimal. Selanjutnya yakni mengenai pelatihan bagi si penilai. Si penilai ini diberikan pelatihan mengenai falsafah dan hakikat dari penilaian. Untuk kemudian si penilai ini harus merumuskan dan menganalisis faktor penilaian tersebut di dalam suatu forum. Perlu diingat bahwa penilaian ini harus bersifat positif dan juga negatif. Next slide. Oke, selanjutnya yakni mengenai kesalahan-kesalahan dalam penilaian. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian itu ada 3. Yang pertama ada kesalahan halo. Kesalahan halo itu apa sih? Jadi salah satu aspek watak atau prestasi seseorang akan mempengaruhi seluruh evaluasi dari penilai. Contohnya itu seperti penilai ini menilai rekannya sendiri. Nah, yang kedua itu ada kecenderungan untuk berada di tengah-tengah. Maksudnya itu seperti apa? Jadi si penilai ini
bisa saja kesulitan atau kurang informasi tentang seseorang yang akan dinilai, sehingga si penilai ini akan memberikan nilai yang sama rata kepada semua orang yang dinilai. Nah, yang ketiga itu kesalahan-kesalahan konstan, yakni terlalu mudah atau terlalu keras. Maksudnya itu seperti apa? Nah, jadi jika terlalu mudah ini, si penilai itu terlalu mudah untuk memberikan nilai-nilai yang bagus kepada mereka yang akan dinilai, sedangkan terlalu keras ya sebaliknya. Next slide. Berikutnya yakni mengenai pemantauan terhadap keefektifan program penilaian. Nah, di beberapa perusahaan itu menggunakan metode tradisional dengan harapan metode ini itu dapat menilai secara objektif. Namun ternyata metode ini mendapat banyak kritikan karena dianggap kurang andal dan absah untuk menilai. Oleh karena itu, para atasan itu diharapkan mampu menyusun program konsep manajemen berdasarkan sasaran dengan harapan program ini itu berguna untuk memotivasi para bawahan agar para bawahan ini mampu mengembangkan diri mereka sendiri supaya tujuan-tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Berikutnya yakni mengenai penentuan sasaran atau manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran yaitu suatu proses penilaian dan memanajemeni. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu perusahaan atau organisasi terdiri atas banyak orang dengan spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda. Mereka ini dikumpulkan menjadi satu agar sasaran-sasaran perusahaan itu dapat tercapai melalui kerjasama mereka. Namun ternyata adanya disfungsional dari spesialisasi tersebut, maka adanya pengarahan yang terorganisasi justru menimbulkan suatu yang disebut dengan perangkap kegiatan, sehingga individu tersebut yang telah melaksanakan tugas-tugas mereka justru lupa bahwa tujuan awal mereka itu untuk berprestasi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.